Terima kasih. Jadi KPK sekali lagi menerima siapapun akan memberikan input kepada penegakan hukum pemberantasan korupsi khususnya di Kalkompit ini, termasuk bantuan sosial di Kemensos, termasuk kepada siapapun, termasuk yang dipertanyakan kepada keberadaan saudara Gibran Raka Buming gitu ya. Tentu semua info itu kami akan filter nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenaan tersebut ada buktinya atau tidak, itu semua akan kami tidak lanjut. Gibran membantah, semua akan kami tindak lanjuti. Saya klarifikasi tadi pagi, saya tidak pernah terlibat merekomendasikan atau memberi perintah untuk masalah goodie bag ini. Tidak pernah sekalipun. Saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kemensos, pihak Sritek untuk masalah bansos ini. Tidak pernah sekalipun. Sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, Salus Populi Suprema Leg Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain kita menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati. Maksud dan tujuannya apa? Tanya aja sama yang menuding saya itu, motivasinya apa? Tanya aja itu yang apa? Yang menuding saya. Biarin aja lah orang-orang itu. Kita tahu kok siapa yang memviralkan, siapa yang mengomandoi, kita tahu semua. Ya, saya lagi muter-muter di Jawa Barat dan lagi pilkades kan, kepala desa itu seru juga, rame. Pemilihan, mungkin nanti ada pemilihan lurah gitu. Syaratnya mampu mengedarkan bansos. Jadi saya lagi cari Pak Lurah buat ngambil jatah bansos. Oke. Ternyata diambil alih lebih dahulu oleh anak Pak Lurah. Iya. Manipulasi secara terang-terangan. Kan itu dengan gampang sebetulnya orang tahu, tapi mungkin istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan. Kemana arahnya tuh kalau lewat Sritek misalnya. Jadi ini bukan lagi soal etik yang memang nggak bisa ditegakkan, tapi oportunisme dalam bentuk yang paling sempurna itu. Untuk membackup seorang anak, maka Lurah lakukan segala macam cara yang nanti akan diklaim, wah itu mensosnya yang punya inisiatif. Oh iya, tapi mensosnya membaca sinyal dari Lurah itu. Tapi mensos bicara Pak Lurah kan ya, bukan bicara yang lain-lain ya? Ya, Pak Lurah. Oh, okay. Ya, saya ini bicara Pak Lurah. Ya. Maka mensos itu karena Pak Lurah kasih sinyal, maka mensosnya nyari-cari. Nah, itu terus ya udah, begitulah pembagian arogansi itu. Ini semuanya karena ambisi, dan ambisi tidak bisa dihalangi karena dianggap bahwa kalau ambisi tidak dipastikan hari ini, ambisi untuk dinasti hari ini tidak dipastikan, maka 2024 sebuah dinasti akan lenyap. Jadi demi itu keangkuhan dan ketamakan itu bersatu. Itu yang menyebabkan goodie bag. Gibran membantah, semua akan kami tindak lanjuti. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon soal nama putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi bantuan sosial bansos sembako yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Terkait kasus tersebut,
Gibran sudah menyampaikan bantahan terkait keterlibatan dirinya. Namun bagi KPK, semua informasi yang masuk akan ditindaklanjuti terlibat atau tidak. Semua info kami akan filter. Nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenaan dengan hal tersebut, ada buktinya atau tidak, semua akan kami tindak lanjuti, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di Gedung KPK Jakarta Selatan, Senin 21 Desember 2020. Menurut dia, KPK sekali lagi menerima siapapun yang akan memberikan informasi kepada penegak hukum pemberantasan korupsi, khususnya soal COVID-19 ini, termasuk bantuan sosial di Kementerian Sosial. Termasuk kepada siapapun, termasuk yang dipertanyakan keberadaan saudara Gibran Rakabuming, katanya. KPK lanjut dia akan tetap melakukan proses hukum secara profesional terhadap siapapun itu jika memang ada pihak lain terlibat dalam kasus korupsi bansos tersebut. Sekali lagi, semua itu info dan KPK akan tetap melakukan proses secara hukum, baik penelusuran keberadaan tersebut melalui proses penyelidikan. Bagi KPK, sekali lagi, KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional. Siapapun itu, KPK akan menegakkan tuturnya. Menurut dia, KPK akan menyaring segala informasi yang masuk berkenaan dengan kasus tersebut sebelum nantinya didalami lebih lanjut. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK memastikan setiap informasi perihal kasus itu tentu akan digali dan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang nantinya dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Sebelumnya, Gibran telah membantah adanya informasi bahwa pihaknya terlibat dalam kasus dugaan korupsi bansos tersebut. Melalui siaran pers Jakarta Senin, Gibran menekankan bahwa pihaknya tidak pernah ikut campur atau merekomendasikan pengadaan goodie bag dari PT Sritek yang digunakan sebagai wadah paket bansos dibagikan ke Mensos. Gibran pun menantang agar semua pihak membuktikan kepada KPK untuk menelusuri kebenaran isu tersebut. Selain itu, dia juga meminta agar melakukan pengecekan terhadap pihak Sritek. Dengan itu, maka KPK membuktikan bahwa KPK tidak dapat dikompromi dan KPK tidak pandang bulu siapapun itu, baik anak presiden, anak jenderal, anak siapapun itu. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Jadi KPK sekali lagi menerima siapapun akan memberikan input kepada penegakan hukum pemberantasan korupsi, khususnya di kala COVID ini, termasuk bantuan sosial di Kemensos, termasuk kepada siapapun, termasuk yang dipertanyakan kepada keberadaan saudara Gibran Rakabuming gitu ya. Tentu semua info itu kami akan filter nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenaan tersebut ada buktinya atau tidak, itu semua akan kami tidak lanjut. Saya klarifikasi tadi pagi, saya tidak pernah terlibat merekomendasikan atau memberi perintah untuk masalah goodie bag ini. Tidak pernah sekalipun. Saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kemensos, pihak Sritek untuk masalah bansos ini. Tidak pernah sekalipun. Sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutamanya dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana. Kenapa kami lakukan? Karena sebagaimana yang kami sampaikan di pembukaan, Salus Populi Suprema Leg Esto, keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain kita menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati. Maksud dan tujuannya apa? Tanya aja sama yang menuding saya itu. Motivasinya apa? Tanya aja itu yang apa? Yang menuding saya. Biarin aja lah orang-orang itu. Kita tahu kok siapa yang memviralkan, siapa yang mengomandoi, kita tahu semua. Ya, saya lagi muter-muter di Jawa Barat dan lagi pilkades kan, kepala desa itu seru juga, rame. Pemilihan
mungkin nanti ada pemilihan lurah gitu. Syaratnya mampu mengedarkan bansos. Jadi saya lagi cari Pak Lurah buat ngambil jatah bansos. Oke. Ternyata diambil alih lebih dahulu oleh anak Pak Lurah. Iya. Manipulasi secara terang-terangan. Kan itu dengan gampang sebetulnya orang tahu, tapi mungkin istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan. Kemana arahnya tuh kalau lewat Sritex misalnya. Jadi ini bukan lagi soal etik yang memang nggak bisa ditegakkan, tapi oportunisme dalam bentuk yang paling sempurna itu. Untuk membackup seorang anak, maka lurah lakukan segala macam cara yang nanti akan diklaim, wah itu mensosnya yang punya inisiatif. Oh iya, tapi mensosnya membaca sinyal dari lurah itu. Tapi mensos bicara Pak Lurah kan ya, bukan bicara yang lain-lain ya? Ya Pak Lurah. Oh, ya, saya ini bicara Pak Lurah. Ya. Maka mensos itu karena Pak Lurah kasih sinyal, maka mensosnya nyari-cari. Nah, itu terus ya udah, begitulah pembagian arogansi itu. Ini semuanya karena ambisi, dan ambisi tidak bisa dihalangi karena dianggap bahwa kalau ambisi tidak dipastikan hari ini, ambisi untuk dinasti hari ini tidak dipastikan, maka 2024 sebuah dinasti akan lenyap. Jadi demi itu keangkuhan dan ketamakan itu bersatu. Itu yang menyebabkan goodie bag.